Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 2401020059. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram menggunakan bahasa pemrograman. Lalu, sejarah dan perkembangan komputer. Komputer memiliki 5 generasi. Yang pertama adalah komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Nah, komputer pada generasi pertama ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, komputer pada generasi pertama dibuat dalam bahasa mesin. Lalu yang kedua, menggunakan konsep storage program. Yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Lalu yang keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dan yang terakhir, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Lalu ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Komputer pada generasi kedua memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, kapasitas memori utama yang cukup besar. Lalu yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Lalu yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima adalah proses operasinya lebih cepat. Dan yang terakhir, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketiga, komputer pada generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970. Pada komputer generasi ketiga memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama adalah komponen yang dipakai adalah 4 atau integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Yang keempat adalah menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Lalu yang terakhir adalah dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya kita masuk ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat itu dimulai dari tahun 1970. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut sebagai Bipolar Large Scale Integration. Yang kedua adalah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Yang keempat, ada personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Dan yang terakhir pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan Mac. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu generasi sekarang. Memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang kedua adalah kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Lalu yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Lalu yang terakhir adalah Jepang, negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konversi bilangan. Di dalam konversi bilangan itu ada 4. Yang pertama, biner, desimal, heksadesimal, dan oktal. Nah, bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Yang kedua adalah bilangan desimal, yaitu bilangan basis 10, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu yang ketiga adalah bilangan heksadesimal, yaitu bilangan basis 16 yang terdiri dari angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F.
Lalu yang keempat adalah bilangan oktal, yaitu bilangan basis 8, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita bakalan nyobain konversi bilangan. Yang pertama itu saya ambil contoh bilangan desimal ke biner. Nah guys, kalau misalnya kita ingin nih ngekonversiin bilangan itu ke biner, mau bilangan desimal, heksadesimal maupun oktal, jika ingin konversi ke biner, maka itu kita membaginya dengan 2. Nah, sekarang saya mengambil contoh bilangan desimal 19 bila dikonversi ke biner itu hasilnya berapa. Yang pertama itu 19 dibagi 2 sama dengan 9, di mana adalah sisanya itu 1. Nah, selanjutnya 9 dibagi 2 itu sama dengan 4, di mana sisa 1. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2, itu kita kan nggak ada sisa, berarti itu hasilnya 0. Nah, terus 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, itu sisanya 1. Nah, caranya kalau kita menghitungnya itu adalah hasil bagi dari yang angka paling bawah ini, lalu kita naik ke atas ke sisa. Nah, hasilnya adalah 10011. Jadi, desimal 19 menuju ke biner itu hasilnya adalah 10011. Nah, selanjutnya itu konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner. Sekarang saya mengambil contoh bilangan oktal 324 yang akan dikonversi ke bilangan biner. Nah, setiap kita akan mengkonversi bilangan seperti ini, maka yang pertama kali kita konversi adalah angka yang paling belakang. Karena kalau belakangnya berarti 4. Nah, selanjutnya kita akan konversikan sama seperti tadi, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. Baru 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Nah, kan berarti kita udah mengkonversikan yang angka 4. Selanjutnya kita konversikan lagi yang angka 2-nya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Selanjutnya adalah kita bagi lagi nih, angka yang paling depannya itu angka 3. Nah, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Nah guys, berarti kita udah dapetin nih hasil dari oktal 324 yang dikonversikan ke biner. Jawabannya adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Berarti hasil dari oktal 324 dikonversikan ke biner adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan 0. Oke, selanjutnya kita mau konversi bilangan heksadesimal ke biner. Kita ambil contoh itu adalah bilangan D4, yang artinya D dalam heksadesimal itu berarti angka 13. Nah, yang pertama itu kita tuh bikin dulu hasil bagi dari angka yang paling belakangnya kan. Yang paling belakangnya nih kan 4 nih, berarti kita bikin dulu konversikan si 4 ini ke bilangan biner. Hasil bagi sisa. Nah, kita masukin 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya itu 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya
0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Kali ini berarti kita dapat nih untuk di bilangan 4-nya. Untuk di angka 4-nya kita ada dapat jawabannya 0, 0, 1. Selanjutnya, ini kan kita soalnya D4. Berarti sekarang ubah lagi nih si D ini ke biner. Nah, kalau di dalam heksadesimal, huruf D adalah angka 13. Nah, sekarang kita konversi 13 ke bilangan biner. Yang pertama kita 13 dibagi 2 sama dengan itu adalah 6, sisa 1. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Lalu ada 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah guys, kan udah dapet nih, berarti yang untuk di bilangan 13-nya berarti yang di huruf D. Ini berarti hasilnya ini kok di sini 1, 0, 1. Nah, berarti heksadesimal D4 jika dikonversi ke biner, hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, selanjutnya kita bakalan ngelakuin konversi bilangan desimal pecahan ke bilangan biner pecahan. Nah, sekarang saya mengambil contoh itu bilangan 12,75. Nah, yang pertama itu kita buat dulu nih pangkat-pangkatnya. 2 pangkat 7 itu ada 128, 2 pangkat 6 itu 64, lalu 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mengkonversikan bilangan desimal pecahan ke biner pecahan, ini kan kita mengambil contohnya 12. Nah, di antara bilangan berpangkat ini, bilangan hasil pangkat, mana yang menunjukkan hasil penjumlahan dari 12, yaitu 8 dan 4. Oke. Berarti itu 8 dan 4 ini kita jabarkan sebagai angka 1, dan 4 kita jabarkan sebagai angka 1, lalu 2 kita jabarkan sebagai angka 0, dan 1 kita jabarkan sebagai angka 0. Kenapa bisa dapatnya kayak gitu? Ya, karena untuk mendapatkan nilai 12 kita menggunakan hasil pangkat berapa yang nantinya bila dijumlahkan akan mendapatkan hasil dari si contoh. Terus berarti ini kita dapat nih bilangan biner dari angka 12 itu, yaitu 1, 1, 0, 0. Nah, selanjutnya ini kan dia ada bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya itu 7, 5. Sekarang kita ubah bilangannya itu kita kalikan. Nah, kalau bilangan bulat itu berarti depannya 0 kan, 0,75. Lalu karena dia itu bilangan bulat, maka kita akan menjadikannya, karena dia adalah bilangan pecahan, maka di sini tugas kita adalah menjadikan dia bilangan bulat. Nah, caranya itu kita kalikan, karena ini kan biner, ingin dikonversi ke biner, berarti kita kalikan dengan angka 2. 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5, di mana sisanya adalah 0,5. Lanjut, ini kan belum dapat nih hasilnya yang 0,75. Nah, berarti ini kan 0,5 nih sisanya. Berarti kita kalikan lagi, 0,5 dikalikan 2 sama dengan 1,0.
dimana itu hasilnya adalah 0. Oke, berarti ini kan kita dapatnya 1,5. Nggak mungkin dong di bilangan biner kita nulisnya itu 1,5, maka kita bulatkan si 1,5 ini menjadi bilangan bulat, yaitu bilangan 1. Kenapa nih tadi kita harus dapetin 1,0? Karena untuk mencari bilangan bulatnya agar menjadi bilangan biner. Nah, berarti bilangan desimal pecahan ke biner pecahan hasilnya adalah nih guys. Hasilnya adalah tuh 1. Jadi hasil dari bilangan desimal pecahan 12,75 ke biner adalah 1100,11. Nah, kenapa ini hasilnya koma? Karena yang kita konversikan bilangannya itu adalah bilangan koma. Jadi untuk hasil di belakangnya itu, untuk hasil sesuatu itu kita letakkan di depan koma karena dia adalah bilangan pecahan. Selanjutnya aritmatika biner. Aritmatika biner yang pertama adalah penjumlahan, di mana penjumlahan itu adalah memiliki syarat-syarat. Yang pertama, jika 0 ditambah 0 maka hasilnya 0, 0 ditambah 1 maka hasilnya 1, 1 ditambah 0 maka hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 0 pinjam 1. Nah, sekarang kita mau coba bikin contoh soal dari aritmatika biner penjumlahan. Kita akan melakukan penjumlahan 101 ditambah dengan 110. Nah, maka hasilnya adalah 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 0 pinjam 1. Oke, kita rapiin. Nah, ini hasil dari aritmatika penjumlahan 101 ditambah 110, yaitu 1011. Nah, kita masuk ke aritmatika biner yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, di aritmatika biner pengurangan itu ada syarat. Yang pertama, 0 dikurang 0 dengan 0. 1 dikurang 0 dengan 1, 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1 pinjam 1. Nah, contoh soal dari aritmatika biner pengurangan kita pakai 11101 dikurang 1011. Hasilnya adalah 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 1 hasilnya 1, kita pinjam 1. Berarti itu satunya kita naikin nih ke atas sini nih, kita naikin. 1 dikurang 1 maka hasilnya adalah 0. Lalu guys, biar nampak. 1 kurang 1 itu 0, baru 1 dikurang 1, 0 lagi. Baru kita turunkan angka satunya. Nah,
hasil dari pengurangan biner 1101 dikurang 1011, maka hasilnya adalah 10010. Selanjutnya kita masuk ke aritmatika biner yang ketiga, yaitu perkalian, di mana aritmatika biner perkalian ini memiliki syarat-syarat, yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, pada aritmatika biner perkalian ini kita mengambil contoh soal, yaitu 101 dikali 100. Oke. Nah, 0 dikali 1 itu hasilnya adalah 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Kita turun. Ini agak susah ya guys, karena dia kayak panjang gitu. Baru 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. Baru 0 dikali 1 juga 0. Nah, kok nggak bisa sih? Nah gini, pas. Oke, pas. Lanjut, 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Dan 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah maaf ya, ini nggak rapi hasilnya. Jadi hasil dari perkalian 101 dikali 100 adalah 10100. Nah, ini dia. Hasilnya nggak rapi guys. Jadi tapi dia sama aja guys kayak perkalian pada umumnya. Nah, kita masuk ke aritmatika biner yang terakhir, yaitu pembagian, di mana pada aritmatika biner pembagian ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0, dan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan mengambil contoh, yaitu 1 dibagi 1, 1, 0, 1, 0. Dengan, nah, kita gambar dulu. Oke, bagi 1. 1, 1, 0, 1, 0. Maaf ya kalau jelek. Nah, 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke. Kita turunin lagi nih satunya. Berarti kita turunin satunya ke sini. 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Oke. 0 kita turunin. Selanjutnya 0-nya kita turunin. 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Nah, kita turunin lagi 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, kita turunin lagi 0-nya. Duh, nampak. 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Hasilnya adalah 0. Maka hasil dari pembagian 1 dibagi 11010 adalah 11010.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu sirkuit digital. Sirkuit digital adalah rangkaian digital yang juga dapat disebut rangkaian peralihan, merupakan struktur yang mengolah sinyal-sinyal digital yang dipresentasikan oleh pita-pita level analog yang terpisah, dan bukan rentang kontinu seperti yang digunakan dalam rangkaian analog. Nah, sirkuit digital itu mempunyai komponen. Yang pertama adalah gerbang logika atau logic gates, itu komponen dasar untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Lalu yang kedua adalah flip-flop, yaitu sirkuit penyimpanan data yang dapat menyimpan 1 bit informasi. Flip-flop digunakan dalam pembuatan register dan memori. Lalu yang ketiga adalah multiplexer atau MUX dan demultiplexer atau DEMUX. MUX mengarahkan beberapa input ke satu output, sedangkan DEMUX membagi satu input ke beberapa output. Lalu yang keempat ada counter dan register. Nah, kalau counter itu digunakan untuk menghitung kejadian berdasarkan sinyal output, sedangkan register digunakan untuk menyimpan data. Lalu yang kelima ada encoder dan decoder. Nah, encoder itu berguna untuk mengubah informasi dari bentuk biner menjadi format tertentu, sedangkan decoder melakukan kebalikannya, mengubah format menjadi biner. Karakteristik sirkuit digital itu ada 3. Yang pertama kecepatan, presisi, dan skalabilitas. Nah, kecepatannya itu operasi dilakukan dengan cepat karena menggunakan logika binar, sedangkan presisi yaitu data diproses secara akurat tanpa degradasi seperti pada sinyal analog. Yang ketiga, skalabilitas, mudah diintegrasikan ke dalam sistem kompleks. Jenis-jenis sirkuit digital itu ada 2. Yang pertama kombinasi atau combinational circuit, yaitu output hanya bergantung pada input saat ini, contoh adder, subtractor, encoder, dan decoder. Yang kedua ada sequel atau sequential circuit, yaitu output bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya atau memori. Contohnya itu ada counter, shift, dan register. Nah, contoh penggunaan dari sirkuit digital itu ada 4. Yang pertama ada komputer dan prosesor, yang kedua ada pengontrol dalam perangkat elektronik, yang ketiga adalah sistem komunikasi seperti modem dan router, yang keempat adalah perangkat logika terprogram atau FPGA. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu ukuran file dan pengalamatan file. Yang pertama, ukuran file. Ukuran file adalah jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh sebuah file di perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau memori. Ukuran file biasanya dinyatakan dalam unit bytes seperti KB atau kilobyte, MB atau megabyte, GB atau gigabyte, atau bahkan TB atau terabyte. Faktor yang mempengaruhi ukuran file itu yang pertama ada jenis file. Nah, file teks biasanya lebih kecil dibandingkan file gambar, video, maupun audio. Yang kedua ada format file. Format file yang terkompresi seperti MP3, JPEG, atau zip cenderung memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan file mentah atau RAW. Yang ketiga ada konten. Konten, semakin kompleks atau besar konten file, semakin besar ukurannya. Nah, konversi unit ukuran file itu ada 5. Nah, yang pertama itu 1 byte sama dengan 8 bit. Yang kedua itu adalah 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Yang ketiga itu adalah 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Yang keempat adalah 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Dan yang terakhir 1 terabyte itu sama dengan 1024 gigabyte. Pengalamatan file adalah proses atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi file di dalam penyimpanan, seperti hard drive atau SSD. Dalam konteks sistem operasi, pengalamatan file melibatkan sistem file atau file system yang mengolah nama, lokasi fisik, dan struktur file. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar pengalamatan file. Yang pertama adalah alamat fisik atau lokasi file secara langsung pada sektor, blok, atau cluster di perangkat penyimpan. Sedangkan yang kedua adalah alamat logis atau lokasi file berdasarkan jalur direktori atau nama file. Nah, struktur pengalamatan sistem file itu ada 2. Yang pertama adalah hierarchy folder, yaitu file disimpan dalam folder atau direktori yang memiliki struktur seperti pohon atau tree. Dan setiap folder dapat berisi file atau subfolder. Yang kedua adalah pointer atau inode. Dalam sistem seperti Linux, setiap file memiliki inode, yaitu struktur data yang menyimpan informasi tentang lokasi fisik file, ukuran, dan hak akses. Selanjutnya itu jenis sistem file yang mendukung pengalamatan.
Yang pertama itu adalah FAT32, yaitu File Allocation Table. Umumnya digunakan pada USB dan SD card. Lalu yang kedua adalah NTFS atau New Technology File System yang digunakan oleh Windows mendukung ukuran file besar dan keamanan. Yang ketiga adalah ext4 yaitu for Extended File System, yaitu jenis file yang umum digunakan pada Linux. Nah, cara kerja pengalamatan file itu ada 3. Yang pertama, pemanggilan file. Ketika aplikasi meminta file, sistem operasi akan mencari lokasi berdasarkan alamat logis atau nama file dan jalur. Yang kedua adalah mapping ke alamat fisik. Sistem file menerjemahkan alamat logis menjadi alamat fisik. Yang ketiga ada akses data, yaitu perangkat keras membaca data dari lokasi fisik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu konsep dari ALU, CU, sistem I/O, dan bus. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu komponen utama dalam prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi yang dilakukan meliputi pertama, operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua adalah operasi logika, contohnya itu ada AND, OR, NOT, dan XOR. Lalu yang ketiga adalah operasi pembanding, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, konsep dari ALU yaitu menerima input berupa data dari register dan hasil operasinya dikembalikan ke register atau memori. Fungsi utama dari ALU yaitu yang pertama melakukan perhitungan matematis, lalu yang kedua adalah melakukan operasi logika dan bitwise, lalu yang ketiga adalah mendukung pengolahan data dalam instruksi-instruksi yang diberikan oleh control unit. Yang kedua ada control unit atau CU. CU adalah bagian dari prosesor yang mengontrol aliran data dan eksekusi instruksi di dalam sistem komputer. Nah, cara kerja CU yaitu membaca instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu mengarahkan bagian-bagian lain dari prosesor untuk menjalankan instruksi tersebut. Fungsi utama dari CU itu ada 4. Yang pertama, fetch atau mengambil instruksi dari memori. Yang kedua adalah decode, yaitu menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol. Yang ketiga adalah execute, yaitu mengarahkan unit lain seperti ALU atau memori untuk mengeksekusi instruksi. Yang keempat adalah mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang ketiga adalah sistem input atau output. Nah, sistem input atau output adalah bagian dari komputer yang memungkinkan interaksi antara sistem komputer dan dunia luar, pengguna atau perangkat lain. Cara kerjanya yaitu meliputi perangkat keras seperti mouse, keyboard, monitor, dan printer, dan perangkat lunak yang mengatur sistem operasi input dan output. Fungsi utama dari sistem input dan output itu ada 3. Yang pertama, input mengambil data pengguna atau perangkat eksternal. Contohnya itu keyboard dan scanner. Yang kedua adalah output, mengirimkan data ke perangkat keluaran. Contohnya adalah monitor dan printer. Yang ketiga yaitu perantara, menghubungkan CPU atau memori dengan perangkat eksternal melalui protokol komunikasi tertentu. Yang terakhir itu adalah bus. Bus adalah jalur komunikasi atau saluran data yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer. Terdapat 3 jenis bus. Yang pertama adalah data bus, yang berfungsi untuk mengangkut data antara komponen CPU, memori, dan perangkat input-output. Lalu yang kedua adalah address bus, yaitu mengangkat alamat memori yang sedang diakses oleh CPU. Yang ketiga adalah control bus, yaitu membawa sinyal kontrol seperti sinyal baca atau tulis. Fungsi utama dari bus yaitu menghubungkan CPU dengan memori, perangkat input-output, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah mengatur aliran data dan memastikan sinkronasi antara komponen. Lalu yang ketiga adalah menyediakan jalur yang memungkinkan pengiriman data, alamat, dan sinyal kontrol. Nah, hubungan antar komponen antara CPU, CU, sistem input dan output, dan yang terakhir adalah bus. Yang pertama adalah CU mengontrol aliran data melalui bus. Yang kedua adalah data dikirim ke ALU untuk diproses. Lalu yang ketiga adalah hasil proses disimpan ke memori atau dikirim ke perangkat melalui input-output system.
Selanjutnya kita memasuki ke materi yang ke-9, yaitu menjelaskan konsep dan jenis memori. Konsep memori. Memori komputer adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program baik secara sementara maupun permanen. Memori memiliki peran penting dalam menjalankan program karena berfungsi sebagai media penyimpanan untuk data yang diproses, sedang diproses, atau hasil dari pemrosesan. Karakteristik dari memori itu ada 4. Yang pertama, kecepatan akses, yaitu waktu yang diperlukan untuk membaca atau menulis data. Yang kedua adalah kapasitas, yaitu jumlah data yang dapat disimpan. Lalu yang ketiga adalah volatilitas, yaitu apakah data tetap ada saat daya dimatikan atau non-volatil atau hilang, yaitu volatil. Yang keempat biaya, yaitu harga per unit kapasitas. Itu adalah tabel perbandingan jenis memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, harga, dan volatilitas. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, materi ke-10, yaitu konsep atau materi struktur komputer beserta fungsi-fungsinya. Struktur komputer adalah susunan atau arsitektur dari komponen-komponen utama yang membentuk sebuah sistem komputer. Komponen ini bekerja sama untuk memproses data, menyimpan informasi, dan melakukan komunikasi dengan perangkat eksternal. Komponen utama struktur komputer ada 5. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah sistem input-output, yang keempat ada storage, dan yang kelima adalah interkoneksi atau bus. Pembahasan yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi. CPU memiliki 3 komponen utama, yang adalah control unit atau CU, yaitu mengontrol dan mengarahkan aliran data serta eksekusi instruksi. Lalu yang kedua adalah arithmetic logic unit atau ALU, yaitu melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir adalah register, yaitu tempat atau penyimpanan data sementara selama eksekusi instruksi. Fungsi CPU yaitu pertama, mengambil instruksi dari memori atau fetch, yang kedua adalah menerjemahkan instruksi atau decode, yang ketiga adalah melaksanakan instruksi atau execute. 2. Memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori terdiri atas 4. Yang pertama adalah RAM, yaitu Random Access Memory. Memori untuk penyimpanan sementara dan instruksi selama eksekusi. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, yaitu menyimpan data permanen secara firmware. Lalu yang ketiga adalah cache, yaitu memori kecil dengan kecepatan tinggi untuk mempercepat akses data oleh CPU. Yang terakhir adalah virtual memory atau ruang di storage yang digunakan sebagai memori tambahan ketika RAM penuh. Fungsi memori yaitu menyimpan instruksi dari data sementara, menyediakan ruang kerja untuk CPU, menyimpan data permanen dalam hal ROM atau read only memory. Yang ketiga adalah I/O device atau input-output device, yaitu perangkat input atau output memungkinkan interaksi antara komponen dan pengguna. Yang pertama, perangkat input yaitu mengirim data ke komputer. Contohnya itu adalah keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua adalah perangkat output yaitu menampilkan hasil pemrosesan. Contohnya itu adalah monitor, printer, dan speaker. Fungsi dari I/O device yaitu yang pertama input, mengambil data atau perintah dari pengguna. Yang kedua output, menampilkan atau mengirimkan hasil pemrosesan ke pengguna atau perangkat eksternal. Yang keempat ada storage atau penyimpanan. Storage digunakan untuk menyimpan data secara permanen, terdiri dari 3. Yang pertama adalah primary storage, contohnya itu adalah RAM, ROM, dan cache. Lalu yang kedua adalah secondary storage, contohnya itu adalah hard disk drive atau HDD. Yang kedua itu adalah solid state drive atau SSD. Yang ketiga adalah tertiary storage atau optical disk, contohnya itu CD atau DVD dan tape. Fungsi storage itu adalah untuk menyimpan data dan program untuk jangka panjang dan menyediakan ruang untuk backup data. Yang terakhir
Atau yang kelima adalah interkoneksi atau bus. Interkoneksi adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, jadi interkoneksi bus ini adalah hal terakhir yang menggabungkan antara 4 tadi, seperti CPU, memori, perangkat input, dan output. Nah, yang pertama itu ada data bus, yang itu mengirimkan data antar komponen. Yang kedua adalah address bus, yaitu mengirimkan alamat lokasi data. Dan yang ketiga adalah control bus, yaitu mengirimkan sinyal kontrol dan sinkronisasi antara komponen. Selanjutnya, fungsi dari interkoneksi atau bus. Nah, fungsi interkoneksi atau bus itu ada 3. Yang pertama, menghubungkan komponen utama komputer. Yang kedua adalah mengatur aliran data, alamat, dan sinyal. Yang ketiga adalah memastikan sinkronisasi antara komponen. Hubungan antar komponen. Yang pertama adalah input device atau mengambil data. Yang kedua adalah memori, menyimpan data dan instruksi. Yang ketiga adalah CPU untuk memproses data. Yang keempat adalah output device, yaitu menampilkan hasil. Dan yang kelima adalah storage, menyimpan hasil pemrosesan untuk kebutuhan jangka panjang. Contoh proses eksekusi instruksi, yang pertama adalah fetch, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua adalah decode, yaitu CPU menerjemahkan instruksi. Yang ketiga adalah execute, ALU memproses data berdasarkan instruksi. Yang keempat adalah store, hasil disimpan di memori atau ditampilkan melalui perangkat output.